Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita menyikapi tentang apa ya? Evakuasi daripada buaya Rizka. Mungkin niat awalnya adalah untuk supaya tidak terjadi lagi penyerangan buaya terhadap manusia. Mungkin niat awalnya seperti itu. Setelah kejadian ada warga yang tergigit atau apa namanya, terganggu karena buaya buaya ini sudah melakukan penyerangan. Tapi masalahnya, apakah benar yang menyerang warga ini adalah buaya Rizka ataupun buaya yang lain? Karena kita kan informasi hanya melalui konten atau video yang beredar di YouTube. Tapi yang kita mau sikapi di sini adalah bagaimana cara BKSDA mengevakuasi ya buaya Rizka ke tempat penangkaran. Dimana kalau kita lihat cara-cara mengevakuasinya, menangkapnya, itu kelihatan kasar sekali. Dan berujung pada stresnya satwa ini. Karena waktu buaya Rizka dikunjungi kembali sama Pak Ambo sebagai orang tua angkat buaya Rizka, itu buaya Rizka tidak mau merespon. Dikasih makan, tidak mau makan, sampai disuapi, sudah di mulutnya pun tidak mau makan juga. Jadi terkadang kita berpikir yang ya oke lah, mungkin kalau buaya menyerang itu suatu apa namanya, suatu bahaya untuk kita manusia. Tapi kalau kita lihat di sungai itu memang habitatnya buaya, dan di sungai itu bukan hanya buaya Rizka, masih ada buaya-buaya yang lain. Ada buaya ompong ataupun yang lainnya. Gitu loh. Ini kalau saya bisa menyamakan, bukan menyamakan, kita mengibaratkan ada seseorang menyerang orang, ya kan? Ini manusia nih. Apakah manusia lain juga dipersalahkan? Umpamanya si Budi melakukan penyerangan terhadap orang lain. Apakah saya juga dipersalahkan karena perbuatan si Budi? Nggak bisa kan? Yang harus dipersalahkan si Budi. Gitu. Mengapa yang melakukan kesalahan si Budi harus juga saya merasakan atau mendapatkan perlakuan seperti apa yang Budi lakukan? Gitu. Jadi menurut hemat saya tidak tepat. Harusnya BKSDA juga melihat, mengidentifikasi buaya mana yang telah melakukan penyerangan. Seperti buaya Rizka, kita nonton kan bukan sekali dua kali untuk kontennya apa namanya, Pak Ambo. Itu sudah sering kita lihat kegiatan Pak Ambo di sungai itu, begitu dekatnya Pak Ambo gitu dengan buaya Rizka, dan buaya Rizka itu nyaman dengan Pak Ambo. Ketika dipanggil di tepi sungai, dia pun turun ke sungai, dikasih makan sama Pak Ambo, dengan sopan dia mengambil makanan itu. Gitu.
dan tidak ada penyerangan ke Pak Ambo. Jadi ada suatu apa ya buat kita nih, suatu hal yang harus jadi perhatian BKSDA, bagaimana cara menanggulangi atau mensikapi atau ketika proses mengevakuasi daripada hewan ini jangan sampai berdampak buruk banget pada hewan. Ini kan buruk banget, diikat seperti ya benar-benar kenceng, tidak diberikan ruang gerak sama sekali gitu. Harusnya mungkin ya dikasih kerangkeng yang nyaman gitu, ketika di mobilitas pun nggak terlalu menyakitkan si buaya Rizka gitu. Pakai cara-cara yang lebih tidak menyakitkan. Lu lihat diikat pakai tambang di sana sini. Akhirnya kaki Rizka pun tidak bisa bergerak. Tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya berjalan. Ketika ditaruh di penangkaran dia hanya diam, tidak bisa bergerak karena sakit kakinya itu semua. Mungkin badannya pun sakit. Coba aja kalau kita diikat seperti itu, nyaman nggak? Badan kita diikat semuanya, gitu. Tangan kita diikat, nah menyakitkan kan? Hewan pun merasakan kalau dia disakiti. Seekor kucing aja ya, kalau udah pernah kita timpuk, kita pernah gebuk, dia tahu kalau kita udah pernah nimpuk dia, pernah gebuk dia. Ketika dia melintas kita yang telah menyakiti dia berusaha menghindar, bahkan kelihatan raut mukanya melintas dengan raut ketakutan. Nah ini kan kita lihat di YouTube ya. Coba kita lihat di YouTube, di channelnya Fitriani. Ini Rizka. Nah, ini kelihatan banget nih. Tuh, ini exposure-nya belum saya atur nih. Nah, nih. Kondisi Rizka saat ini di penangkaran, masih belum mau makan. Nah, nih ya. Ayam sudah masuk mulut, lalu dimuntahkan kembali. Nah, ini. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, ini kami sudah ada. Nah, ini kita lihat Pak Ambo ya, sedang mengunjungi buaya Rizka. Begitu sayangnya Pak Ambo terhadap Rizka, seperti seorang orang tua yang mengunjungi anaknya yang sedang ada di sel atau penjara karena dikatakan anaknya terlibat kriminal. Seperti itu. Jadi si Rizka itu anggap aja anak yang tersangkut kriminal dengan dia menggigit orang, padahal pelakunya belum tentu Rizka. Jadi Pak Ambo ini mengunjungi Rizka, buaya Rizka. Ini seperti dia mengunjungi anaknya yang sedang tertimpa masalah. Padahal masalah itu belum tentu dia sendiri yang melakukan. Padahal bisa jadi buaya lain. Yang kita sayangi adalah yaitu tindakan BKSDA yang akhirnya membuat buaya Rizka itu sendiri menjadi stres. Tuh, tidak nyaman. Ruang lingkupnya pun sempit. Buaya itu memerlukan ruang lingkup yang luas. Kalaupun ruang lingkupnya sempit seperti ini, mungkin buaya itu tidak dipelihara sudah besar.
Mungkin dari masih kecil, mungkin dia nyaman karena sudah terbiasa di tempat yang kecil. Tapi kalau buaya kayak Rizka dan buaya-buaya yang lain yang diambil dari sungai, dari habitatnya udah besar, ya tentunya tidak nyaman lah. Biasanya mereka berkeliaran kemana-mana. Dan sebenarnya jangan juga kita selalu menyalahkan hewan, karena kan itu sudah habitatnya dia di sana. Justru emang yang merampas kehidupan mereka tuh ya kita manusia gitu. Bukan hewan sudah ada di situ. Dia tidak merampas habitat manusia, tapi manusia yang merusak habitat dia gitu, dan mengusik kehidupan mereka. Mereka hidup dari kecil di sungai itu, ya kita yang mengusik. Sudah tahu ada buaya di situ, manusianya sendiri tidak mau hati-hati kan. Udah tahu sungai itu banyak buaya, tidak mau hati-hati gitu. Harusnya kita sendiri yang berusaha memagari diri kita jadi aman gitu loh dari serangan binatang buas gitu. Memang buaya Rizka ini tetap adalah binatang buas. Walaupun dia nurut sama Rizka, bisa jadi dengan yang lain tidak nurut. Tapi paling tidak tindakan dia tidak begitu membabi buta seperti buaya yang lain, karena dia kan dikasih makan perharinya. Perharinya dikasih makan sama Pak Ambo. Bahkan bukan sekilo 2 kilo, berkilo-kilo itu ayam. Sedangkan di penangkaran ini, saya yakin buaya Rizka nggak mau makan ya sudah. Urusan buaya Rizka sendiri, kenapa nggak mau makan. Kami sudah berusaha memberi makan, paling seperti itu, cuci tangan ya. Saya tuh walaupun saya bukan pemilik buaya, tapi saya dengan perhatiannya Pak Ambo terhadap buaya Rizka ini, saya turut senang gitu. Bangga ada orang Indonesia yang bisa sebegitu dekat kehidupannya dengan buaya liar. Dan bukan di penangkaran atau bukan di kolam. Ini benar-benar di alam, Pak Ambo itu di alam. Di sungai. Buaya Rizka ini tidak dibelenggu. Gitu loh. Dia wirawiri kemana aja, bebas. Nah ini. Setelah kejadian kayak gini, Pak Ambo sudah berusaha untuk kasih makan. Kan? Berusaha kasih makan, tapi buaya Rizka tetap enggak mau. Gitu loh. Terus nanti bila terjadi nih ya, kita bukan berandai-andai terus mendoakan buaya Rizka mati. Bila mana sampai buaya Rizka mati, apakah BKSDA mau bertanggung jawab? Paling saya yakin, kalaupun buaya Rizka itu mati, paling ya memang sudah ajalnya. Kami tidak bisa berbuat banyak, hanya itu yang bisa kami perbuat. Ya langsung tidak langsung mereka paling cuci tangan seperti itu. Gitu. Kayak saya bilang tadi, ada orang melakukan kejahatan, manusia nih. Kita sama-sama manusia. Masa kejahatan yang dilakukan orang lain, masa kita juga harus menerima hukuman akibat kejahatan orang lain? Sama dengan Rizka. Namanya buaya lain menyerang manusia. Kok harus buaya Rizka yang disakiti? Gitu. Jadi saya di sini menyikapi begitu penanganan BKSDA ketika mengevakuasi
buaya Rizka, yang mengakibatkan buaya Rizka itu jadi stres. Ika. Sini. Ika. Nah, dipanggil pun nggak mau kan sama Pak Ambo. Ya, saya mohon lah pada BKSDA yang di Kalimantan, kembalikan Rizka di habitatnya kembali. Karena fakta-fakta apa-apa bukti-bukti itu kan sudah terlihat tuh, Itu buaya dari mana? bahwa tidak ada luka-luka di buaya Rizka. Karena menurut keterangan Pak Ambo sendiri, katanya buaya yang menyerang warga itu sudah digebuki sama warga atau sudah ditimpuki batu, ditombak, pasti ada luka. Tapi di buaya Rizka kan tidak ada luka. Gitu. Ya beda. Kita selalu membujuk dia tapi belum. So, Pak Ambo berusaha membujuk Rizka untuk makan. Sampai sekarang nggak mau makan kan? Itu stres. Diangkat terus kasih tangannya. Sini. Nah, ini para pecinta hewan, tolonglah bantu Pak Ambo. Yayasan Pencinta Hewan. Toh Pak Ambo ini tidak membelenggu buaya Rizka. Kalaupun ada beberapa orang mengatakan bahwa buaya Rizka itu dieksploitasi untuk mendapatkan uang, tapi kan hasil daripada AdSense atau penghasilan dari YouTube-nya Pak Ambo, dari Mbak Fitriani, itu kan juga kembali untuk Rizka, untuk makan buaya Rizka. Buaya Rizka tercukupi makannya dari AdSense. Gitu. Apakah kalian juga memberi makan hewan ini? Kalau Pak Ambo kan setiap hari ngasih makan itu. Berapa kilo itu ayam? Ayam itu ayam benar, bukan ayam busuk, bukan ayam yang diambil sudah mati dari peternakan yang udah jadi bangkai, tapi dia benar ayam, daging ayam sehat gitu. Saya mohon BKSDA dipertimbangkan. Saya yakin buaya Rizka setelah dikembalikan juga ke alamnya pasti dia perlu adaptasi lagi karena dia masih stres juga. Bisa jadi nanti dia juga menjauhi manusia karena merasa pernah disakiti oleh manusia, oleh petugas BKSDA. Iya, susah dipanggil. Tuh, dipanggilnya susah, nggak bisa. Pertama, kedua kalinya enak dia dipanggil. Gitu. Makanya karena stres, buaya Rizka nggak mau dipanggil. Oke, buat teman-teman semua, mari kita dukung buaya Rizka untuk kembali ke habitatnya. Dan jangan terus-menerus ada di penangkaran seperti ini, yang akhirnya membelenggu buaya Rizka. Semoga BKSDA bisa mengembalikan Rizka di alamnya kembali. Tetap semangat Pak Ambo. Tetap sayangi Rizka walaupun Rizka belum bisa merespon panggilan Pak Ambo. Semoga Pak Ambo juga sehat dan berlimpahkan rezeki. Dan kita berharap pemerintah bisa tanggap apa yang terjadi terhadap buaya Rizka.
di mana buaya Rizka harus menerima hukuman dari kesalahan buaya lain. Nggak mau sudah. Oke, terima kasih. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa